Gimana? Kamu udah research apa buat MBP Rusia ini? Oh, ini aku udah sempet nemuin beberapa latar belakang untuk tugas kita tahu. Oh iya kak, boleh lihat nggak? Nih, ringkasan awalnya. Kalau kamu tahu kan ada beberapa teman kita yang sering bilang kalau Rusia itu kayak keren banget gitu loh, negaranya besar, terus mereka itu nggak ikut-ikut negara barat, dan mereka itu nggak ketergantungan. Wah, iya ya, kesannya kayak mereka kuat dan mengayomi masyarakatnya banget. Iya, tapi itu semua nggak sesuai kenyataan tahu. Justru dengan adanya kontrol pemerintah yang ketat di Rusia, mereka itu menciptakan sensasi adanya demokrasi yang semu dan terkesan hanya dibuat-buat. Jadi di sana masyarakatnya seolah merasakan kepentingan yang diakui dan direpresentasikan. Meskipun sejatinya seluruh proses demokrasi itu telah dipengaruhi dan dikontrol oleh pemerintah. Terpusat dan manipulatif banget ya kalau dipikir-pikir. Nggak bayangin deh kalau kita yang harus menghadapi kondisi kayak gitu dalam kehidupan sehari-hari. Tapi jangan salah, dengan adanya isu otoritarisme ini, Rusia ini di sini kan bukan karena kondisi yang sekarang aja, melainkan ya upaya mereka mendapat kepentingan dan melanggengkan kekuasaan dengan tetap menghindari konsekuensi. Iya ya, kalau dibayangin tuh kayak... Boleh minta hak lebih nggak Pak? Cakoknya. Minta hak lebih? Serius? Kau dari kemarin aja bahkan nggak selesaiin tugasmu loh. Semua laporan gagal. Yakin minta hak lebih? You know my friend, let's agree to disagree. Ya udahlah ya. Nah, kamu lihat kan, ketua sebelum saya itu, yang otoriter itu. Siapa lagi yang bisa memenuhi kepentingan kita kalau bukan saya? Oh iya Pak. Oleh karena itu, saya selalu mengevaluasi, mengambil yang baiknya dan membuang yang buruknya. Bohong, yang bener. Oke, setuju. Kalau begitu kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya aja. Oh iya Pak, ini ada saran dari pihak-pihak publik. Nah, mungkin sekiranya gimana Pak? Alah, gak perlu gini-gini mas. Hah? Kita ikutin agenda dan rencana saya saja. Loh, katanya evaluasi pemerintahan sebelumnya, Pak. Mengambil baiknya dan membuang buruknya. Iya, mengambil bagusnya. Bagus untuk saya. Kan ketuanya saya. Wallahi, we are finished. Ujung-ujungnya kayak balik ke pemerintahan yang terpusat lagi ya. Iya, bahkan di Rusia sekarang itu ada yang namanya Putinisme, nggak sih? Yang dimana itu semua itu berpusat kepada Putin sebagai figur sentral. Itu kalau dipikir-pikir mirip seperti masa Stalin di Uni Soviet dulu nggak sih? Iya, yang aku tahu Putin tuh ibaratnya kayak punya circle-nya sendiri gitu nggak sih sekarang? Disebutnya sebagai Politburo 2.0, di mana orang-orang yang mengikuti politik ini harus menjalankan tugas dari Putin agar mereka itu bisa mempertahankan posisi mereka di parlemen dan pemerintahan. Tapi bukannya dengan ada pihak-pihak lain itu bisa ngasih saran ya? Dan setahuku di Rusia tuh ada yang namanya sovereign democracy nggak sih? Dan masih ada pemilu juga kan? Kamu tahu nggak, itu semua digagas oleh Vladislav Surkov, tangan kanannya Putin. Jadi itu semua menjadi pembungkus saja. Ibaratnya nih. Ya sudah. Terima kasih ya atas keberanian kamu. Sebagai imbalan saya kasih kamu tiket liburan. Serem banget ya sikut-sikutannya, bisa sampai meninggal gitu. Lihat aja nih salah satu berita di Rusia, nggak cuma membahayakan sesama pihak pemerintah, bahkan masyarakat sipil dan pihak-pihak lain yang menjadi oposisi. International outrage and condemnation at the news that the most prominent opposition leader in Russia, Alexei Navalny, has died suddenly in prison, according to the country's prison service. The 47-year-old was President Putin's most prominent and outspoken critic and had been jailed on extremism charges which were widely considered to be politically motivated. President Biden said tonight that President Putin was responsible for Mr. Navalny's death, and it was yet more proof of his brutality.
Gila, ngeri banget deh. Ibaratnya sekarang tuh walaupun Rusia itu bukan negara totaliter ala Stalin dulu, tetap aja demokrasi sejati itu masih belum ada. Upaya-upaya untuk melanggengkan kekuasaan elit itu masih berlaku. Cuman ya bedanya bapaknya itu bukan Stalin lagi, tapi ya Putin. Bener banget, kalau bisa aku simpulin nih, Rusia itu sekarang bukan jatuhnya ke demokrasi sejati yang mewakilkan suara rakyat, tapi mereka itu lebih menggunakannya sebagai alat untuk menjaga stabilitas nasional.